Hai, kadet ruang angkasa! Pernah nggak sih lihat langit malam dan bertanya-tanya apa yang ada di luar sana? Kita tinggal di planet bumi kan? Dan planet kita mengelilingi matahari. Tapi tahu nggak, kalau matahari kita bersama miliaran bintang lainnya tinggal di dalam struktur raksasa yang disebut galaksi. Bayangkan galaksi seperti kota raksasa yang penuh bintang, semua disatukan oleh gravitasi. Galaksi kita namanya Bima Sakti. Bentuknya spiral raksasa, kayak frisbee kosmik gitu. Dan yang lebih keren lagi, galaksi kita nggak sendirian. Ada miliaran galaksi lain yang tersebar di seluruh alam semesta. Ada yang spiral seperti kita, ada juga yang bentuknya beda, kayak oval atau bahkan gumpalan nggak beraturan. Hari ini kita akan berpetualang ke salah satu galaksi tetangga, namanya NGC 205. Siap-siap, penjelajah ruang angkasa, kita lepas landas menjelajahi keajaiban NGC 205. Bayangin kamu tinggal di kota besar. Kamu tahu rumahmu, jalanmu, dan lingkunganmu. Tapi pernah nggak main ke kota sebelah? NGC 205 itu mirip kayak gitu. Dia tetangga galaksi kita. Ingat galaksi Andromeda yang aku sebutin tadi? Itu galaksi spiral. Mirip galaksi kita tapi lebih besar. Dan tahu nggak? NGC 205 nongkrong persis di sebelahnya. Ngelilingin galaksi Andromeda kayak bulan ngelilingin bumi. Kamu bisa nemuin NGC 205 di rasi bintang Andromeda. Tenang, nggak perlu jadi astronom profesional buat nemuinnya. Cari aja rasi bintang Andromeda. Nanti NGC 205 bakal kelihatan cahaya redup dekat salah satu bintangnya yang terang. Mungkin kamu mikir, kalau deket banget sama galaksi raksasa, kenapa NGC 205 nggak terkenal ya? Nah, itu yang bikin dia menarik. Dulu, sekitar tahun 1700-an, ada astronom Perancis namanya Charles Messier. Dia terobsesi sama komet. Komet-komet yang dingin ini sering kelihatan kayak objek samar dan kabur di langit. Messier nggak mau salah kira galaksi atau nebula jadi komet. Makanya dia bikin daftar semua benda kabur yang dia temuin yang bukan komet. Daftar ini jadi terkenal sebagai katalog Messier, dan isinya beberapa galaksi, nebula, dan gugus bintang paling terkenal di langit. Tapi lucunya, Messier hampir kelewatan NGC 205. Dia mati tahun 1773, tapi nggak masukin ke katalognya. Baru beberapa tahun kemudian, astronom lain Caroline Herschel yang resmi nemuin NGC 205. Kenapa ya Messier nggak lihat galaksi deket ini? Pertama, NGC 205 agak redup. Ukurannya juga kecil dibanding galaksi tetangganya. Tapi jangan remehin ukurannya, galaksi kecil ini punya rahasia besar. Bagian 4, membongkar hantu. Apa yang bikin NGC 205 unik? Ingat kan galaksi punya berbagai bentuk? Nah, NGC 205 itu yang disebut astronom sebagai galaksi elips. Artinya, bentuknya kayak oval raksasa atau telur. Galaksi elips lumayan umum, tapi NGC 205 punya beberapa keunikan. Pertama, dia sangat halus. Nggak kayak galaksi spiral yang banyak gas dan debu berputar-putar, galaksi elips isinya kebanyakan bintang tua. Kayak panti jompo versi alam semesta. Dan kayak rumah kakek nenek yang agak berdebu, NGC 205 debu dan gasnya dikit banget. Artinya, nggak banyak bintang baru yang terbentuk di sana. Kayak komunitas pensiunan kosmik gitu yang tenang bersinar dengan cahaya bintang-bintang yang udah ada. Tapi yang bikin bingung, NGC 205 punya beberapa bintang muda. Kayak nemuin mobil sport baru parkir di garasi panti jompo. Ngapain bintang muda di galaksi tua? Itu salah satu misteri yang masih dicari jawabannya sama astronom. Bagian 5, rahasia elips mengungkap misteri NGC 205. Astronom itu orangnya kepo. Mereka selalu pengen tahu gimana sesuatu bekerja, apalagi di luar angkasa. Dan NGC 205 punya beberapa teka-teki menarik. Misalnya, kenapa ada bintang muda di galaksi tua? Salah satu teorinya, NGC 205 mungkin pernah berinteraksi sama galaksi lain, kayak tabrakan kecil di luar angkasa. Interaksi ini mungkin menyuntikkan gas dan debu baru ke NGC 205, memicu pembentukan bintang baru. Misteri lainnya adalah adanya jalur debu aneh yang melewati pusat NGC 205. Kayak ada sesuatu yang menabrak galaksi ini dan meninggalkan jejak puing.
Astronom masih menyelidiki penyebab bekas luka kosmik ini. Dengan mempelajari NGC 205, astronom berharap bisa lebih paham tentang bagaimana galaksi elips terbentuk dan berevolusi. Kayak mempelajari fosil kosmik untuk memahami sejarah alam semesta. Bagian 6, Stargazing untuk pemula, melihat sekilas NGC 205. Siap-siap meneropong bintang, mencari NGC 205 itu tantangan seru buat astronom pemula. Ini yang kamu butuhin. Langit gelap, polusi cahaya dari kota, bikin susah lihat objek redup kayak NGC 205. Coba pergi ke daerah pedesaan biar dapat pemandangan terbaik. Malam yang cerah, awan itu musuh para pengamat bintang. Cek ramalan cuaca dan pilih malam yang cerah. Teropong atau teleskop. Walaupun mungkin bisa lihat NGC 205 dengan mata telanjang di langit yang sangat gelap, teropong atau teleskop bakal kasih pemandangan yang jauh lebih jelas. Setelah siap peralatan dan lokasinya, pakai peta bintang atau aplikasi HP untuk nemuin rasi bintang Andromeda. Cari cahaya redup dan kabur di dekat salah satu bintang terangnya. Itulah NGC 205. Mungkin nggak secerah objek lain di langit malam, tapi ingat, kamu lagi lihat galaksi lain. Keren banget kan? Bagian 7, kesimpulan alam semesta di halaman belakangmu. Nah, itu dia, NGC 205 mungkin kelihatan kayak galaksi kecil dan nggak mencolok, tapi dia penuh kejutan. Ini jadi pengingat kalau bahkan di luasnya angkasa, selalu ada hal baru untuk ditemukan. Lain kali kamu lihat bintang, ingatlah kalau kamu sedang melihat alam semesta yang penuh dengan miliaran galaksi, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kami yang akan mengungkap rahasia NGC 205 dan keajaiban kosmik lainnya.